Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafar Official, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sudah menjadi fitrahnya, jasad manusia akan hancur saat meninggal dunia dan dikuburkan. Bahkan, seringkali ulama menganjurkan seseorang yang telah wafat agar disegerakan untuk dimakamkan. Salah satu pertimbangan yakni agar si fulan bisa memasuki alam kubur dengan kondisi yang masih membaik. Di samping itu, karena menunda pengurusan jenazah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang artinya, "Segeralah mengurus jenazah. Karena jika jenazah itu adalah orang salih, berarti kalian telah mempercepat kebaikan untuknya. Dan jika jenazah tersebut selain orang salih, berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian." Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan Muslim nomor 944. Namun, tahukah sahabat bahwa ada juga jasad manusia yang masuk dalam golongan yang tidak hancur, bahkan hingga kiamat? Berawal dari salah satu riwayat hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Seluruh bagian tubuh anak Adam akan dimakan tanah, kecuali tulang ekor. Dari nyala ia diciptakan dan dengan nyala ia dirakit kembali." Hadis riwayat Muslim. Kehancuran jasad manusia di dalam kubur juga ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu Ta'ala pada surat Qaf ayat keempat yang artinya, "Sungguh kami telah mengetahui apa yang ditelan bumi dari tubuh mereka, sebab pada kami ada kitab atau catatan yang terpelihara baik." Meski demikian, sejumlah keterangan hadis menunjukkan ada sejumlah kelompok yang dikecualikan dalam peristiwa kehancuran jasad. Lalu, siapa sajakah jasad yang tidak hancur di dalam tanah tersebut? Kelompok pertama adalah jasad para nabi yang disebut hadis bahwa jasadnya tidak hancur dimakan tanah. Menurut Ibnu Katsir dalam buku Dahsyatnya Hari Kiamat yang mengutip hadis dari Imam Ahmad bin Hambal, seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah mengenai bagaimana selawat dari umatnya diperlihatkan padanya. "Hari Jumat adalah hari yang paling utama untuk kalian. Pada hari itu Adam diciptakan, pada hari itu juga ia diwafatkan. Pada hari itu terjadi tiupan dan teriakan. Karena itu perbanyaklah selawat kepadaku, karena selawat kalian diperlihatkan kepadaku." Para sahabat lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya selawat kami diperlihatkan padamu, padahal engkau sudah hancur?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan tubuh para nabi." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Hadis di atas telah sahih menurut syarat Al-Bukhari dan disetujui oleh Az-Zahabi sebagaimana pendapat keduanya. Golongan kedua adalah penghafal Al-Quran. Menurut Ahsan Tudani dalam buku Keutamaan Al-Quran dalam Perspektif Hadis, Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa jasad para penghafal Al-Quran atau hafiz Quran dilindungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Bukti yang ditemukan oleh Dr. Tariq Suwaidan sebagaimana perintah Allah pada bumi untuk menjaga jasad tersebut. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Ketika orang yang hafal Al-Quran meninggal, maka Allah memberikan wahyu kepada bumi agar tidak memakan jasadnya. Kemudian bumi berkata, 'Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa memakan jasadnya sementara kalammu ada di dalamnya?' Hadis riwayat Dailami. Keterangan hadis di atas kemudian memicu rasa ingin tahu para ilmuwan muslim. Salah satunya dibuktikan oleh Dr. Tariq Suwaidan yang mengutip keterangan dari ulama Syekh Muhammad As-Sawaf. Melansir laman Islamic Research Foundation International, kala itu Syekh Muhammad adalah seorang ulama yang dipilih untuk menguburkan kembali para syuhada perang Uhud. Hal tersebut dilakukan karena banjir terjadi di makam sebelumnya yang membuat kuburan para syuhada itu terbongkar. Syekh Muhammad berkata bahwa jasad jenazah tersebut masih dalam keadaan utuh dan tidak membusuk bahkan setelah 1400 tahun lamanya. Berikut keterangan dari Syekh Muhammad.
Di antara jenazah itu ada Hamzah radhiyallahu anhu. Ada luka di bagian hidung, telinga, dan perutnya. Dia meletakkan tangan di atas perutnya. Ketika kami mengangkat tangannya, lalu darah mengalir seolah-olah dia meninggal 1 jam yang lalu. Seorang ilmuwan muslim, Dr. Abdul Hamid Al-Qudah, juga hendak menjelaskan fenomena ini melalui risetnya. Dr. Abdul berkata bahwa mikroba juga merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang patuh pada perintahnya layaknya makhluk Allah lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka mikroba untuk tidak mendekati tubuh para syuhada, dan mereka melakukannya. Ada juga banyak tanda lain dalam jasadnya seperti wajah yang tersenyum, berdarah, berkeringat, tumbuh janggut, hingga aroma muks. Kata Dr. Abdul Hamid Al-Qudah. Masya Allah, semoga kita bisa mengambil ibrah dari uraian yang telah kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.